Ini juara 3. Foto bareng dulu nanti ini para juara. Berarti kurang 1. Sudah foto semuanya, foto Sadayana. Masya Allah, itu untuk para juara. Tape. Kemudian kami juga memberikan souvenir untuk para peserta. Ini ada musinin, Masya Allah, untuk memberikan Quran kepada para peserta. Mudah-mudahan dia jadi motivasi nanti tahun depan ikut musabaqah lagi dan insya Allah bisa mendapat hasil yang maksimal. Pertama untuk Bapak Syauki, silakan maju depan Pak. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian Bapak Khairuddin. Masya Allah. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Calon mitantu jeung mitoha. Selanjutnya Bapak Samsuri. Mana Bapak Samsuri? Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat Pak. Masya Allah. Selanjutnya Bapak Hendra. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Selanjutnya Bapak Agus Setiawan. Masya Allah. Masya Allah. Dan terakhir Bapak Muhammad Supriyadi. Ada Bapak Muhammad Supriyadi? Loh? Oh iya ini, Masya Allah. Masya Allah. Oh iya, Masya Allah, ada Pak Hadiah. Oh sama. Ngincer biasa dari Sami Toha. Dem. Barakallahu fikum, itu para juara dan juga para peserta. Kita doakan mudah-mudahan yang diberikan bisa bermanfaat dan insya Allah jadi motivasi ke depannya. Insya Allah nanti ketemu lagi di Itikaf tahun 2026 dengan peserta baru dan juga para juara baru insya Allah. Barakallahu fikum. Langsung saja kita akan mulai kajian bersama Ustadzuna. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sarman, Ustaz siapanya? Ambilkan kacamata. Di atas galon kayaknya itu. Ada? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Barakallahu fikum para jamaah i'tikaf. Hafizakumullah jami'an. Semoga Allah senantiasa menjaga semuanya. Biar tidak bubar lagi. Kalau bubar datang butuh waktu, ya. Setelah menyaksikan Masya Allah pembagian hadiah, ya. Berapa miliar man? Cukuplah buat mudik, ya.
Subhanallah, tentunya luar biasa. Kegembiraan, kebahagiaan, ya semoga tercurah bagi kita di dunia sebelum di akhirat. Ya, dan harus bahagia, memang harus gembira. Karena kata Allah, "Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah Muhammad kepada umatmu, dengan keutamaan dan rahmat Allah berbahagialah. Alhamdulillah. Terkhusus kita yang dimudahkan untuk i'tikaf, ya, Allahu Akbar, menikmati keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ragam ibadah dan juga mendapatkan, ya, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini Masya Allah keutamaan yang mungkin sulit terulang, ya, di kehidupan kita. Namun insya Allah kita berbaik sangka, ya, semoga di tahun yang akan datang kita bisa kembali, ya, tidak ada yang kurang, kembali bisa beriktikaf bersama Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin kembali insya Allah. Dan tentunya kita juga berbahagia karena subhanallah semakin merapat, semakin menuju kepada kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah SWT. Lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi yang berpuasa ada dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah. Ketika berbuka, kata para ulama, baik berbuka harian dan lebih khusus lagi berbuka di penghujung Ramadan, Idul Fitri. Alhamdulillah, ya. Semoga tamat insya Allah, ya. Baik, barakallahu fikum para jamaah sekalian rahimakumullah. Kita akan cuplikan saja, ya. Di mana muallif hafizahullah Dr. Sufyan setelah ini, dan subhanallah saya coba baca, ya, satu per satu dari pembahasan ini. Sungguh sangat manfaat kitab ini kalau dibaca dengan seksama dan waktunya luas tentunya, ya, karena khususnya kita yang tinggal di Indonesia dan yang notabene-nya secara mazhab fikih menganut fikih siapa? Al-Imam Syafi'i, ya, usulan, maksud dari sisi usul fikih, wa masail furu'iyah, dan masalah-masalah far'i, masalah-masalah hukum, ya. Sehingga Imam Syafi'i, ya, begitu dimuliakan dan agung, ya, di negeri kita ini. Ya, sementara image keumuman masyarakat kita, Al-Imam Syafi'i, ya, hanya terfokus pada apa? Masalah-masalah fikih. Masalah-masalah ritual yang merupakan cabang dalam agama ini. Ya. Namun subhanallah, kebanyakan dari sebagian kita, ya, tidak merujuk dalam urusan yang fundamental, tauhid, akidah, kepada siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya.
Dan tidak dikenal. Seakan-akan Imam Syafi'i memiliki apa? Prinsip-prinsip hebat. Dari sisi apa? Akidah. Saya pernah menulis ya satu tulisan tentang Allah di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan saya nukilkan, saya bawakan pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang kalau sampai tulisan ini kepada orang-orang yang ya mereka berhaluan dalam sisi fikih kepada Syafi'i, sepertinya akan menolak pendapat itu. Ya. Saya punya pengalaman pernah ngisi di daerah sini, di satu tempat dekat sini, nggak jauh. Setelah ngisi, masyarakat begitu senang. Biasa saya kalau ngisi di masyarakat pakai bahasa Sunda dan sambil dikocok perutnya dikit, ya senang. Subhanallah, pagi-paginya panitia datang ke pondok. Ustaz nggak boleh ke kampung kami lagi. Waduh. Kita sudah pede-pede gitu kan. Masyarakat senang gitu kan. Saya bilang, kenapa? Jawabannya singkat. Karena Ustadz mengatakan Allah di atas. Gubrak. Karena Ustadz mengatakan Allah di atas. Oh, subhanallah. Lalu saya candain itu panitia. Ya. Saya candain panitia. Itu di sana ngadakan Isra Mi'raj enggak? Oh, rame Ustaz kalau Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj rame. Oh. Baik, hari Mi'raj itu naon saya bilang. Hari Mi'raj itu apa? Ya. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke mana? Sidratul Muntaha di bawah Arsy. Ya. Terus saya bilang, mau ketemu siapa? Diam aja. Ya. Mau ketemu siapa? Diam aja. Diamnya itu bukan diam menolak sebetulnya. Ya. Tahu. Terus saya bilang lagi, kalau antum doa, ya, tangan antum kemana? Kalau antum doa. Coba kalau doa gimana? Begini. Terus matanya kemana? Hatinya kemana? Diam dia. Ke kanan atau ke kiri, ke belakang, ke depan? Diam. Ya. Tidak bisa jawab. Tapi suka enggak di bulan Ramadan ada acara Nuzulul Quran? Saya bilang. Oh iya rame Ustaz, Nuzulul Quran. Saya bilang, hari nuzul teh apa? Ya. Nuzul Quran itu apa? Malam diturunkan Quran. Oke, siapa yang nurunkan? Ya Allah. Taib, hari nurunkan ti luhur apa ti handap? Bingung lagi dia. Nurunkan dari luhur apa dari atas? Coba nurunkan. Inna anzalnahu. Kami turunkan. Ya. Nah, begitulah kira-kira. Maksudnya, ya. Terkadang orang menisbahkan diri kepada imam tertentu, ternyata imam tersebut berlepas diri. Ya. Sebagaimana saya ingin tanya Bapak Ibu semuanya. Syekh Abdul Qadir Jailani. Masya Allah. Ya. Yang sekarang kalau dibacain sirah hidupnya yang dikenal dengan manaqib di air, itu airnya jadi air apa? Air keramat, itu bisa disiramkan di mana-mana. Saya bertanya orang, ya, si Abdul Qadir Jailani madhabnya apa? Bingung dia. Saya bilang, si Abdul Qadir Jailani sepakat bahasanya madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, bukan Syafi'i.
Lalu siapa murid yang di antara murid gagah Syekh Abdul Qadir? Di antara murid gagahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Seorang imam dalam ilmu akidah. Salah satu kitabnya Lum'atul I'tiqad. Lum'atul I'tiqad. Yang membahas tentang akidah Ahlussunnah dan gurunya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Jadi banyak hal-hal yang tadi, Pak, ya, di tengah kita bias, ya, menyandarkan diri kepada orang tertentu, ternyata orang tersebut berlepas dari khususnya urusan akidahnya. Baik. Oleh karena itu, Masya Allah, bagus sekali ini kitab, ya, nukilan-nukilannya dari ya, dari yang lain, namun karena waktu maka terbatas. Baik Bapak Ibu sekalian Allah. Ya. Selanjutnya beliau mendatangkan bab-bab yang berkaitan tentang kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di zaman Rasulullah. Yang dicap syirik oleh Rasul. Ya. Sehingga Rasulullah SAW melarang kesyirikan-kesyirikan tersebut. Namun disayang tadi itu ya kembali terjadi di tengah umat, ya, bahkan di tengah kaum muslimin. Baik, qala ma jaa fil istisqa bil anwa' wan nujum. Bab tentang istisqa, meminta hujan dengan anwa'. Anwa' wan nujum sama artinya dengan ya keyakinan bintang tertentu. Keyakinan bintang tertentu. Saya simpulkan saja, Pak Bu. Apa fungsi bintang? Allah ciptakan untuk apa bintang? Satu. Walaqad zayyana sama'ad dunya. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Penghias langit. Allah indahnya. Yang kedua, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang untuk pelempar setan. Khususnya dulu sebelum wahyu Quran turun. Jadi setan itu, Bu, Pak, ya, punya gawe, apa gawenya? Bantu dukun. Bantu dukun untuk mencuri kabar langit. Bantu dukun paranormal untuk mencuri kabar langit, apa yang akan terjadi, sehingga mereka, ya, wa mustarikus sami hakada wa hakada wa sabbaqa baina asabi. Mereka begini, Pak, ke atas, ya, sampailah ke puncak di langit, sehingga mereka kan setiap hari ada kabar langit, apa yang terjadi dari Allah kepada Jibril. Nah, setan, Pak Bu, terkadang sampai dapat mencuri kabar langit. Sebelum sampai ke bumi terjadi, setan sudah dapat mencurinya dan mengabarkannya terus ke bawah, yang di bawahnya sampai kepada dukun paranormal. Ya. Lah di apa namanya? Dikemas oleh dukun dan paranormal sehingga yang benarnya 1, yang dustanya 100. Makanya Bapak Ibu jangan aneh ya. Kalau terkadang dukun ngomongnya benar, tapi bohongnya lebih banyak. Ya, paranormal juga begitu. Baik. Nah, maka khususnya dahulu ketika wahyu turun, nah Allah jadikan supaya tidak merusak wahyu, ya, bintang itu sebagai alat untuk menghantam tumpukan setan itu. Rujuman lisyayatin. Fungsi bintang yang ketiga apa? Sebagai petunjuk arah. Bahkan petunjuk waktu apa? Waktu sholat.
ya, bintang dan bulan. Allah katakan wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Ya. Kami jadikan alamat-alamat dengan gugusan-gugusan itu mereka mendapatkan petunjuk. Orang dulu mengetahui mana barat, mana timur, mana selatan. Ya. Itu dengan arah bintang tertentu atau ya peredaran bintang tertentu. Ini fungsi bintang, Pak. Maka ini disebut termasuk tadi ya waktu sholat. Kita sudah tahu ya gerhana kapan ya, perkiraan, ya dan lain sebagainya. Maka ini disebut ilmu apa namanya? Ilmu tasyir. Ilmu apa? Tasyir. Peredaran bintang, peredaran bulan. Atau bahasa kita ilmu falak. Maka ini boleh dipelajari. Ya, ilmu mempelajari tentang perjalanan atau peredaran bulan atau bintang. Dan itu butuh, Pak. Makanya saya berharap nih dari para penuntut ilmu ada yang menguasai ilmu itu. Karena sedikit yang mampu menguasai. Besok nih, kan ilmu besok, ya hari ini, melihat hilal itu ada hubungannya dengan ilmu, ya, gugusan-gugusan bintang dan bulan, ya, matahari, peredaran matahari, ini ilmu falak. Baik, yang dimaksud dalam ini adalah ilmu taksir, yang diharamkan, ilmu taksir. Itulah yang disebut ilmu nujum. Pelakunya disebut apa? Ahli nujum. Apa ilmu taksir? Ilmu yang meyakini atau mempelajari adanya pengaruh bintang, bulan kepada nasib seseorang atau kejadian sesuatu di alam semesta ini. Sekali lagi, ilmu yang mempelajari ya tentang pengaruh bintang ya kepada kejadian bumi atau nasib seseorang. Dan ini disebut ilmu nujum. Ya. Dahulu Pak Bu, orang musyrik ya, mereka sudah pesimis, nggak akan turun hujan kalau tidak muncul bintang A. Mereka bergembira ketika muncul bintang B karena dengan munculnya bintang itu akan terjadi pengaruh turunnya hujan. Makanya Nabi SAW pernah satu saat sholat di Hudaybiyah. Ini apa namanya? Dan riwayatnya dari Imam Syafi'i. Kata Nabi, pagi-pagi ini ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Ya. Yang orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi, kami dapat hujan dengan rahmat dan keutamaan Allah. Maka dia beriman sama Allah. Hujan yang menurunkan siapa? Allah. Tapi siapa yang mengatakan mutirna bi nau'i kadza wa nau'i kadza, aduh hujan itu turun ya karena memang sudah ada muncul bintang itu. Bintang itulah yang menjadi atau mempengaruhi turunnya hujan. Ada pengaruh bintang itu. Maka dia telah beriman kepada bintang, kufur kepada Allah. Ya. Na'am, ma'asal muslimin kamallah. Begitu juga adalah ilmu tentang apa? Ilmu tentang zodiak yang kita ketahui. Mungkin dulu bapak-bapak di daerahnya ada ya nama, hobi, alamat zodiak. Bintang. Apa bintangnya? Leo. Apa? Virgo. Apa? Dan sebagainya. Ya. Sehingga dia meyakini, oh pantas kaya bintangnya Leo. Pantas miskin bintangnya Gelo. Gitu. Meyakini bintang itu berpengaruh kepada jiwanya atau kepada nasibnya. Bapak Ibu sekalian, maka inilah syirik. Baik. Termasuk Pak Punten. Kalau kata para ulama, antum berobat
atau datang ke seseorang ya untuk berobat atau untuk hal yang lain, lalu dia bertanya dalam modus pengobatannya, siapa namanya is okay, dari mana is okay, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah bertanya tanggal lahir bulan apa, ya, kalau sebagai pendataan nggak ada masalah. Tapi masalahnya tanggal lahir bulan apa dihubungkan dengan ya keberuntungan dan kesialannya, ya, maka subhanallah itu adalah modus perdukunan. Itu modus perdukunan. Maka masa muslimin, ya, hendaknya kita al-sunnah kita menjauhkan diri dari keyakinan terhadap bintang-bintang tertentu. Tidak ada. Ya, tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau menolak madarat kecuali siapa? Allah. Taib Ustaz. Orang-orang suka bilang biasanya Desember, Oktober, November hujan turun. Gimana itu, Pak? Boleh tidak? Hah? Naam. Kalau diyakini sebagai sesuatu yang biasa sehingga diperkirakan musim itu muncul di bulan-bulan itu sesuai dengan perputaran, ya, perputaran bulan yang ada, sekedar memperkirakan waktu, maka boleh. Kayak antum ada di TV perkiraan cuaca, besok hujan apa mendung apa, nah itu boleh, sekedar perkiraan. Tapi kalau mengatakan tidak akan hujan kalau tidak Desember, hanya Desember yang akan turun hujan, nah, itu syirik. Ya, adanya pengaruh bulan tertentu kepada turunnya hujan. Kalau tidak ada datang bulan itu, tidak akan ada hujan. Nah, maka itu syirik. Syiriknya syirik apa? Nah, sebagian mengatakan syirik besar, sebagian mengatakan syirik kecil. Yang mengatakan syirik kecil yaitu kalau dianggap sebagai sebab saja. Sebab. Ya. Gitu, sebagai sebab saja. Tapi kalau diyakini bintang itu yang bisa memberikan pengaruh turun atau tidaknya atau nasib seseorang, maka itu syirkul akbar. Ya. Itu syirkul akbar, dan biasanya modus perdukunan di antara modusnya mereka menggunakan apa? Perhitungan gugusan bintang atau ya bulan-bulan yang mereka yakini. Ya. Mohon maaf ya, masih ada nggak di kita, Pak? Masih ada nggak di kita? Mau nikah kapan? Hari baik. Masih ada nggak di kita? Ngitung hari baik. Sehingga ya mereka didatangi oleh orang-orang yang punya hajat untuk tolong dihitungkan kapan hari baiknya. Sehingga bila dilakukan di hari tersebut hasil hitungnya berkah dan memberikan keberuntungan. Ya, pelakunya itu disebut arraf. Apa arraf? Paranormal. Ya, atau dukun. Bagaimana mereka bisa mengetahui itu? Tadi sama dengan menghitung tanggal lahir, bulan, lalu dihubungkan dengan nasibnya. Oh, yang lahirnya bulan Agustus, maka nasib baik untuk nikahnya tanggal sekian, bulan sekian. Ya, itu ilmu apa? Ilmu nujum. Enggak lepas dari ilmu nujum. Ilmu ngitung. Ya, masih ada nggak di kita kayak gitu? Masih ada tidak? Masih. Ya, ilmu ngitung hari atau tanggal baik. Ini adalah termasuk perdukunan. Ya, percaya bahwasanya bintang tertentu, bulan tertentu, dengan bintang dan bulan itulah akan terjadi kebaikan. Oke. Selanjutnya, ma ja'a fi karahiyatil halif bi ghairillah.
Bab dibencinya bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Dibencinya bersumpah dengan selain nama Allah. Gitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Adapun hadisnya di sini dibuatkan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wa kullu yaminin bi ghairillahi fa hiya makruha. Ya, setiap sumpah tidak atas nama Allah maka dibenci. Manhiyun anha, ya, dilarang. Kalimat makruh, ya, itu tidak mesti dibenci yang tidak sampai haram. Bila bisa dimaksud makruh di sini adalah haram. Dan yang sahih Pak Bu, bersumpah dengan selain nama Allah haram, bahkan masuk ke dalam kategori syirik. Ya. Beliau membawakan hadis, innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Allah melarang kalian, kata Nabi, untuk bersumpah dengan atas nama bapak kalian. Wa man kana halifan falyahlif billah aw yaskut. Siapa yang bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diam, enggak usah bersumpah. Ya, sudah kita bahas kemarin Bapak Ibu, dan hadis yang lain banyak. Larangan man halafa bi ghairillah faqad asyrak au kafar. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah telah syirik dan kufur. Ya. Lihat, Al-Imam Ibnu Mas'ud, Pak Bu, beliau pernah mengatakan begini. La an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi sadiqa. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah dusta, bersumpah dengan nama Allah bohong, lebih aku sukai daripada bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur. Ada yang bisa jelaskan? Tidak mengapa Ustadz pun. Ya, na'am. Aiyah. Tapi apa hukumnya? Dosa besar. Zin. Bagus. Ya. Karena bersumpah dengan selain nama Allah walaupun jujur syirik. Dan bersumpah dengan nama Allah dusta, itu dosa besar. Berarti syirik di bawah, di atas dosa besar. Hati-hati. Ya, demi langit, demi bumi. Ya. Demi apa lagi? Dan seterusnya, demi Bapak. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau salah seorang ulama punya cerita. Dia dulu ngaji, Pak, dia dulu ngaji dengan salah seorang syekh, ngajinya di bawah Ka'bah. Syekh itu kalau mau bangun dari duduknya, syekh itu kalau mau bangun dari duduknya dia ngomong gini, wal Ka'bah. Wal Ka'bah. Apa artinya? Demi Ka'bah. Bersumpah dengan Ka'bah. Lalu sampailah saatnya, satu saat muridnya ini baca surat, ya, la li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i was-sayf falya'budul bait. Hei, falya'budul bait, falya'budu rabb hadzal bait. Diulang lagi. Ya. Li'ilafi Quraisyin ila rihlata syita'i was-sayf li'ilafi Quraisyin, terus falya'budul bait. Diulang lagi. Hei, falya'budu rabb hadzal bait. Sebait. Marah syekhnya. Kata muridnya, karena aku mendengar engkau wal Ka'bah. Ya, karena aku mendengar engkau mengatakan wal Ka'bah.
Diam akhirnya saya. Akhirnya dari semenjak itu dia bilang warabbil Ka'bah. Warabbil Ka'bah. Kalau warabbil Ka'bah silakan. Demi Robnya Ka'bah. Siapa? Allah. Adapun wal Ka'bah. Ya, maka Bapak Ibu jangan juga suka kebablasan demi Allah demi Rasul. Demi Allah demi Rasul. Ya. Maka hindari. Baik. Dan kemarin sudah saya jelaskan rahasia syiriknya di mana? Karena ya sesuatu yang digunakan untuk bersumpah adalah sesuatu yang diagungkan. Sementara kita tidak boleh mengagungkan selain Allah. Pak Bu, ada sebagian orang siap berbohong dengan nama Allah, sumpah. Tapi kalau disumpah dengan namanya syekh, wali tertentu dia nggak siap. Luar biasa. Kalau dia diminta bersumpah berdusta dengan nama syekh atau wali, demi syekh fulan, demi wali fulan, nggak siap dia. Na'udzubillah. Ini pertanda dia meremehkan nama Allah, mengagungkan nama selain Allah. Sumpah ini syirik kecil, tidak sampai syirik besar. Namun bila dia yakini bahwasanya yang dipakai sumpah memang memiliki keagungan, ya, dan dia agungkan, dia cintai, dia takuti, dan bahkan memiliki pengaruh ke dalam ya dirinya, maka itu juga itu bisa sampai kepada syirik besar. Baik. Itu sumpah. Jadi boleh bersumpah dengan nama Allah syirik. Bersumpah dengan nama Allah syirik. Hati-hati ya. Apapun. Baik Ustaz, wal Quran. Boleh enggak? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab dengan rinci saya kasih. Real. 2.000 real. Ya. Nggak tahu masih ada sisa real enggak ya? Oh, enggak ada, habis. Hah, siapa yang bisa? Nah. Boleh. Is okay, boleh. Tapi saya ingin lebih rinci lagi. Hah, silakan. Ngapain ente di belakang? Sini. Oh, kurang sehat. Hah, apa? Hah? Quran bukan makhluk, berarti boleh? Oke. Saya ingin yang lain. Sudah mendekati, cuma saya ingin lebih rinci lagi supaya lebih jelas jawabannya. Wal Quran. Cukup. Ada yang lain? Jamil. Tapi kurang rinci. Ada yang lain? Baik. Semuanya jawaban bagus. Jawabannya lebih enak lagi. Khawatir ada anggapan, ya, yang dimaksud dengan Quran mushaf. Kalau yang dimaksud dengan Quran mushafnya haram. Karena mushaf makhluk. Mushaf, kertas, apa lagi? Tinta, ya, dan lain sebagainya. Kalau ini maksud wal Quran, mushaf haram, syirik. Karena mushafnya, kertasnya, ya, itu makhluk. Tapi kalau yang dimaksud adalah yang ditulis di Quran, ya, yaitu kalamullah, itu boleh. Karena kalamullah adalah bukan makhluk. Sebagaimana Nabi berdoa, a'udzu bi kalimatillahit tamat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Salah satu kalimat Allah seluruh yang ada dalam Al-Quran. Andai kata kalimat Allah itu makhluk berarti syirik. Karena kita tidak boleh berlindung kepada selain Allah. Dan ini juga bantahan kepada orang yang meyakini Quran makhluk. Pak Bu, bab ini harus dibedakan antara, ya, antara yang menulis dan yang ditulis, yang membaca dan yang dibaca, yang menghafal dan yang dihafal.
mushaf dan yang ditulis di dalamnya. Yang menghafalnya makhluk, yang dihafal kalam Allah. Yang membacanya makhluk, yang dibaca kalam Allah. Yang menulisnya makhluk, yang ditulis kalam Allah. Maka kalam Allah bukan makhluk, ya. Itu adalah kalam Allah, dan kalam adalah sifat. Baik. Selanjutnya maja'a fi ruqyah. Pak Bu, hal terkait dengan ruqyah. Apa ruqyah, Pak Ba? Mantra jampi. Ya, jangan jawakan cek orang dia mah. Hah? Mantra-mantra jampi-jampi. Ma'asyarul muslimin, alhamdulillah. Agama kita ketika menutup satu pintu, dibuka pintu yang lain. Orang-orang musyrik dahulu, Pak, di antara metode pengobatan mereka, ya, adalah menggunakan jampe-jampe. Dijampe, kurupat-kurapit, jampe-jampe. Nah, ketika mereka masuk Islam, mereka takut. Ini benar gak ya jampe-jampe ini? Maka kata Nabi SAW, i'ridu alayya ruqakum. Sini coba, mana? Tampakkan ke sini. Perlihatkan kepadaku semua ruqyah-ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa menjampe itu enggak ada masalah. Boleh. Oke. Berarti Islam membolehkan apa? Komat kamit kemot. Kurupat kurapit boleh. Cuma dengan syarat malam takun syirkan. Selama tidak syirik. Selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Saya ingin tanya. Jampenya orang jahiliyah dari Quran apa bukan? Bukan. Ya. Maka di dalam Islam, Pak Bu, alhamdulillah. Ya, ada jampe yang dibolehkan. Jampe yang dibolehkan pertama yang paling gagah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran. Mana Ustaz ayatnya? Seluruh ayat Quran syifa. Walaupun ada ayat-ayat tertentu yang lebih spesifikasikan. Jadi antum mau ruqyah pakai ayat surat apa? Monggo aja. Silakan aja. Ya. Walaupun tadi ada beberapa surat atau ayat yang dijadikan spesifikasi. Contoh, ayat ruqyah yang paling mujarab Al-Fatihah. Bahkan Nabi bilang, "Ala ta'lam annaha ruqyatun?" Emang itu enggak tahu, betul? Atau ketahuilah oleh kamu bahwa Al-Fatihah itu ayat ruqyah. Dan yang paling mujarab. Terjadi di zaman Nabi, kisahnya antum sering dengar. Ya. Dan ruqyah ini pengobatan yang mujarab di zaman Nabi SAW dengan Al-Quran. Ya. Imam Ibnu Qayyim punya cerita, beliau pernah sakit. Ya. Sudah bertahun-tahun berobat kepada berbagai tabib, tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia pergi ke Mekah umroh. Lalu di Mekah dia mengambil secangkir Zam-Zam. Lalu dia bacakan Al-Fatihah berulang-ulang tanpa hitungan tertentu. Dibacakan Al-Fatihah di Zam-Zam itu. Lalu kata Ibnu Qayyim, aku minum. Subhanallah, di saat itu juga aku sembuh dengan izin Allah. Di saat itu juga aku sembuh dengan izin Allah. Dengan Zam-Zam yang juga memang pengobat dan ruqyah Al-Fatihah. Ya. Pak Bu, yang di ruqyah itu tidak mesti, kadang-kadang image kita nih, ruqyah itu hanya untuk penyakit yang sifatnya apa? Kayak iblis. Santet, pelet, ya, kesurupan, guna-guna, teluh. Yes, betul. Sangat bagus untuk dijadikan ruqyah itu ruqyah untuk penyakit-penyakit tadi yang maknawi, ya, rasukan jin, santet. Tapi jangan kira, ya, Nabi SAW meruqyah dirinya ketika sakit, dari sakit badan yang biasa. Bagaimana hadis apa tadi? Hadis apa? Hadis Al-Fatihah.
Hadis Al-Fatihah ruqyah, sahabat meruqyah siapa? Nah, pemuka kaum yang terkena sengatan kala jengking sehingga demam. Maka diruqyah dengan Al-Fatihah sembuh seketika itu. Oleh karena itu Pak Bu, ya, sebelum Anda ke dokter, tidak mengapa ke dokter, ke klinik. Apalagi kalau pas akhir bulan cekak duit. Ya, maka ruqyahlah terus dengan yakin. Ya, insya Allah ada semua. Dari Quran. Yang kedua dari doa-doa Nabi. Dari doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak doa Nabi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dik. Min kulli di'ainin hasidin. Allahu yasfik. Dengan menyebut nama Allah, aku jampe kamu, kata Nabi. Dari segala sesuatu yang menyakitimu. Ya. Dan dari penyakit mata jahat khususnya yang mengenaimu, Allah yasfik, semoga Allah menyembuhkanmu. A'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Alhamdulillah. Ya. Dan yang ketiga Pak Bu, ruqyah dengan doa-doa walaupun dengan bahasa kita yang dengan syarat dipahami tanpa ada kesyirikan. Ya, dipahami tanpa ada kesyirikan. Kenapa? Karena tadi kata Nabi, sini ruqyah kalian. Ini ruqyahnya siapa? Ruqyahnya orang Quraisy dulu. Kata Nabi, tidak mengapa, ruqyah lanjutkan selama tidak ada kesyirikan. Berarti bukan dari Quran, bukan dari sunnah, tapi dari bahasa-bahasa biasa yang mereka ucapkan. Maka antum boleh pegang tangannya, ya Allah, ya sembuhkanlah dia, ya Rahman, ya Rahim. Jauhkanlah dari penyakit. Boleh. Ya. Maka selain itu, ruqyah yang tidak dipahami maknanya, simsalabin abra, kadabra. Wih, naon? Greget. Ya. Apalagi sampai nyambat-nyambat selain Allah. Ya. Nyambat-nyambat selain Allah. Ya kada, ya kada, ya kada. Ini syirik. Ya, maka ma'asyiral muslimin, bab ruqyah jampe. Makanya Pak Bu, kalau di kampung dipijit orang, lalu yang mijitnya komat kamit, suruh bilang atau tanya, Bu, macam naon? Pak, macam naon, Pak? Ya, kalau ada orang mijit antum di kampung komat kamit, tanya, baca apa? Oh, baca ayat kursi, is okay terus. Ya. Oh, baca Al-Falaq An-Nas, is okay, mangga. Walaupun karena saya tidak minta. Tapi walaupun macanya ternyata bahasa Sangsakerta, Jawa kuno, Sunda wiwitan. Pakai bahasa Sunda yang kita tidak pahami, la haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Baik, terakhir yaitu usahakan Pak Bu tidak minta diruqyah. Usahakan semepet apapun tidak minta diruqyah. Adapun ada orang meruqyah antum, alhamdulillah. Atau antum meruqyah dia, ini bagus. Kata Nabi, man istatu an yu'ina akhahu falyu'inhu. Siapa yang bisa menolong saudaranya, tolonglah. Ya, ini babnya bab ruqyah. Ruqyah tanpa kita. Tapi kalau dia minta diruqyah, tidak mengapa sih, hanya saja ada konsekuensinya. Tidak masuk golongan yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa... Ini penting. Karena di antara kriteria orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, la yastarqun. Tidak pernah minta diruqyah. Ustaz, aku baru tahu sekarang. Bahwa sok minta dijampe. Ya salah saham. Salah siapa? Selesai sudah. Ya. Ya, kenapa tidak ngaji ke Riyadhus Shalihin dari dulu? Jadi, ya, kenapa Pak Bu? Karena Allahu Akbar. Sebetulnya password bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Memiliki kekuatan tawakal yang kuat.
Ya, sementara minta ruqyah satu, memang ruqyah itu mujarab di zaman itu sampai hari ini. Yang kedua, biasanya minta ruqyah itu kepada yang lebih soleh. Ustadz, wal mungkin antum minta ruqyah sama preman di jalan? Ya, sehingga ada kecenderungan hati ke orang tersebut, ya, maka sehingga berkurang ketawakalannya kepada Allah, ya. Maka urusan minta ruqyah usahakan jangan kita lakukan. Baik. Selanjutnya, maja fi dzabili ghairillah. Nah, ini penting. Bab menyembelih untuk selain Allah. Semuanya sudah baca. Fasholli li rabbika wanhar. Salat dan nyembelihlah hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki. Ya. Maka di dalam Islam, Pak, di antara ibadah besar nyembelih. Nyembelih itu ada dua, Pak. Ada nyembelih kebiasaan, biasa tiap hari nyembelih dijagal. Atau untuk makan, nyembelih kambing, ayam. Maka itu tidak perlu niat, cukup mengucapkan bismillah. Bismillah halal. Bismillah sudah. Buat makan, buat minum, apa buat nyambut tamu. Kayak kemarin kita selama itikaf ini nyembelih 6 kambing ya. Ada dari salah satu peserta itikaf tapi akikah dan hadiah. Gimana dong? Oh, kalau akikah ibadah ya. Kalau hadiah maka itu nyembelih biasa. Yang kedua ada menyembelih ibadah. Nah, menyembelih ibadah ini contoh apa, Pak? Akikah, apa lagi? Kurban, apa lagi? Nanti Anda haji kena dam tamatu, dam kiron. Maka harus disertakan apa? Niat penghambaan diri kepada Allah. Nah, menyembelih yang niatnya ibadah, yang isinya apa? Ada pengagungan, cinta atau rasa takut. Tuh. Ciri sesembelihan ibadah apa? Ada pengagungan, ada cinta dan rasa takut. Maka sesembelihan yang isinya pengagungan, cinta dan rasa takut dan ingin dapat pahala hanya untuk Allah. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah? Na'udzubillah. Sebagaimana na'udzubillah ya, kebiasaan saudara kita di Laut Selatan. Nyembelih, lempar kemana? Ke laut. Ya, sebagian kita masih ada keyakinan mau apa? Bangun jembatan. Apa yang dilakukan? Nyembelih dulu, taruh kepala kambing di situ. Mau membangun bangunan tertentu. Maka ma'asyarul muslimin, na'udzubillah. Ini syirik besar. Rasulullah mengatakan la'anallah, Allah melaknat yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat yang menyembelih untuk selain Allah. Ada kisah walaupun dhaif, kisah ini tentang apa? Seseorang masuk surga gara-gara apa? Laler. Masuk neraka gara-gara apa? Laler. Gimana itu? Oh, ternyata ada 2 orang mau melewati satu kampung. Ternyata di pintu masuk kampung itu ada berhala. Aturannya tidak boleh melewati berhala itu tanpa memberikan sesajen, sesembelihan. Maka 2 orang lewat. Maka ketika yang satu lewat, kata yang menjaganya mau lewat, iya, qarrib, kasih sesajen dulu, sesembelihan dulu. Aduh, aku di jalan nggak bawa apa-apa. Maka kata penjaganya, qarrib walau dzubaban. Nggak apa-apa, cari walaupun laler. Sayang, yang pertama ini belum ngaji tauhid. Akhirnya dia keliling nyari laler, dapat laler. Maka dikasihkanlah sesajen laler ini. Fakhala sabilahu fadakhalan nar. Akhirnya dia dibiarkan untuk melanjutkan perjalanan dan akhirnya dia masuk neraka. Gara-gara laler. Tinggal yang satu lagi.
Mau lewat juga qarrib. La, dia bilang. Nah, ini sudah ngaji tauhid nih kayaknya. Ma kuntu liuqarriba dunallahi syai'an. Tidak mungkin aku memberikan sesajen apapun walaupun laler untuk selain Allah. Akhirnya fadaraba unuqahu fadakhala al-jannah. Karena enggak mau memberikan sesajen, sesembelihan walaupun laler, ditebas lehernya dan dia masuk surga. Itu ceritanya. Masuk neraka gara-gara laler, masuk surga gara-gara laler. Bagaimana kalau yang disuruhnya ayam? Bagaimana kalau yang sembelihnya kambing, kerbau? Laler aja bikin masuk neraka. Maka Bapak Ibu-ibu, ya, dan awas hati-hati. Kalau ada modus dengan istilah apa? Tabib, pengobatan alternatif atau yang lainnya, lalu mensyaratkan hewan, hati-hati. Nah, kalau bahasa kitanya hurip, ayam salasih, ya, ayam hidung, hitam dan seterusnya, maka na'udzubillah, itu biasanya modus operandi dukun yang mereka pun memberikan wadal, apa wadal bahasa Indonesia? Wadal, tumbal, oh, itu. Wadal sama kan? Oh ya, sudah ya. Tumbal untuk jin-jin yang membantu modus perdukunan mereka. Hati-hati ya. Nah, seperti itu. Maka baik. Lanjut. Jadi itu bab menyembelih. Selanjutnya Pak Bu, bab nazar. Nazar. Apa nazar itu? Ya, nazar adalah berjanji melakukan ibadah tertentu. Berjanji, ya, melakukan ibadah tertentu. Baik, ya, dihubungkan dengan sesuatu atau tidak. Contoh, antum ngomong gini, lillahi alayya qiyamul lail hadhihi lailah. Lillahi alayya, untuk Allah wajib atasku, atau aku berjanji untuk Allah, nanti malam aku sholat malam. Maka ini nadar. Ya, yang tadinya sholat malam tidak wajib menjadi wajib atas dia. Itu nadar yang tidak dikaitkan dengan namanya nadar mutlak. Yang kedua nadar muqayyad. Apa nadar muqayyad? Contoh, in syufitu min maradi, kalau aku sembuh dari penyakitku, aku nanti malam mau sholat malam. Lamun kieu gitu, lamun kieu gitu. Kalau aku lulus sekolah IP tinggi, aku akan sedekah. Kalau aku sehat, aku akan nyembelih. Ya, maka ini nadar. Dan nadar apa hukumnya, Pak? Makruh. Ulah sok nadarnya. Jangan suka nadar. Gak bagus. Makruh. Pertama, nadar itu membebani diri sendiri dengan sesuatu yang awalnya tidak jadi beban. Ya? Kalau aku sembuh, aku akan puasa 3 hari. Saya ingin tanya, puasa 3 hari baginya, hukum asal pertamanya, wajib atau tidak? Tidak wajib. Tapi sekarang menjadi wajib, itu satu. Dia membebani dirinya sendiri. Yang kedua, nadar tidak merubah nasib. Kalau aku sembuh, aku akan A. Perkataan aku akan A tidak akan merubah nasib sembuh atau tidak. Yang ketiga, nadar itu biasanya cek Nabi, la yustakhraju ila minal bakhil. Tidak ada yang bernadar kecuali yang bakhil. Kalau aku sehat, aku akan kasih yatim. Tapi kalau nggak sehat, yatimnya mati itu nggak dikasih. Bakhil. Kata Nabi, yang suka nadar itu biasanya orang bakhil. Hitung-hitungan. Lamun kieu kitu, lamun kieu begitu. Ya? Maka jangan suka nadar. Makanya hukum nadar makruh. Tapi kalau sudah bernadar, jadi wajib.
Dan kalau melakukan nadar dipuji sama Allah. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang suka menunaikan nadar. Dipuji sama Allah. Itu kalau sudah terjadi. Nah, karena nadar ini ibadah Pak Bu, maka tidak boleh untuk selain Allah. Ya. Contoh, misalkan, bila aku sembuh, aku akan nyembelih untuk Syekh Fulan. Untuk wali Fulan. Aku mau nyembelih untuk apa? Gunung Fulan. Ini syirik. Na'udzubillah. Ya. Memperuntukkan nadar untuk selain Allah. Baik. Atau Pak nih, ini syirik. Atau antum nadarnya untuk Allah, tapi berwasiat dilakukannya di tempat yang biasa melakukan kesyirikan. Contoh, bila aku sembuh, aku akan nyembelih kerbau untuk Allah di kuburan Syekh. Untuk Allah di kuburan Syekh Fulan. Di keramat Syekh Fulan. Ini syirik tidak syirik, tapi haram. Dan ini bisa menjerumuskan kepada ya pengagungan, akhirnya kesyirikan. Ya intinya bahwasanya Bapak Ibu ya tidak diperbolehkan hukum asal nadar apa? Makruh. Ya, dan tidak boleh nadar kecuali untuk Allah. Dan juga tidak boleh nadar maksiat. Kalau aku sembuh, aku akan beli narkoba. Apalagi sampai naudzubillah melakukan dolim sama orang. Kalau aku sembuh akan bunuh dia. Naudzubillah. La ya. Ya. La wafa bi nadrin fi ma'siyatillah. Kata Nabi, tidak boleh nadar ditunaikan dalam maksiat kepada Allah. Ya termasuk tadi nadar syirik tadi. Atau nadar bid'ah. Kalau saya sembuh, saya akan baca Quran sebulan di atas kuburan. Boleh tak? Boleh tidak? Boleh. Haram. Sebulan baca Quran di atas kuburan. Haram. Karena kuburan bukan tempat baca Al-Quran. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Maka itu nadar yang tidak boleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik. Selanjutnya qaulu ta'ala, beliau membawakan Pak Bu ayat tentang apa? Ayat tentang walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Apa-apa yang kalian sambat, pinta selain Allah, kitmir saja tidak punya. Ada yang tahu makna kitmir? Naam. Kitmir adalah kurit ari biji korma. Bapak makan kurma kan? Buka kurma, ada bijinya. Di bijinya itu ada kulitnya. Itu namanya kitmir. Kata Nabi, kata Allah, lihat dalam surat Fatir, apa-apa yang kalian sembah dan akan kalian sambat, kalian pinta, kalian berdoa kepadanya selain Allah, kitmir aja nggak punya. Jadi sia-sia. Ya Syekh, ya Wali, ya Jin, atau ya Nabi, atau meyakini apa? Batu tertentu, pohon tertentu, gua tertentu, jin tertentu. Boro-boro bisa memberi sesuatu, kitmir aja tidak punya. Yang maha punya siapa? Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yang maha rozak siapa? Allah. Lalu kata Allah, in tad'uhum, bila pun kalian menjambat-nyambat, meminta-minta sama mereka, la yasma'u du'aakum,
tidak akan bisa dengar sambatan kalian. Gak akan dengar, Pak. Batu disambat. Apalagi pohon, api, ya, malaikat, boro-boro malaikat sibuk nyembah Allah. Dan mereka pun tidak mau diminta-minta. Para nabi, wali-wali yang sudah di kuburan. Ya. Gitu. Walau sami'ukat, walaupun bisa dengar, misalkan bisa dengar. Mastajabu lakum, tidak akan bisa memberikan ijabah. Ya. Ma'asal muslimin, subhanallah, sampai Nabi pun, apa kata Nabi? Lihat, baca surat Jin. Qul la amliku lakum darraw wala naf'a. Ya, katakan hai Muhammad kepada umatmu, la amliku lakum darran wala naf'a. Aku tidak bisa memberikan kepada kalian manfaat atau mada. Aku tidak bisa. An-nafi' wad-dar, yang bisa memberikan manfaat atau menolak mada dari kita siapa? Hanya Allah. Saya ingin tanya, Pak, coba tolong sebutkan media doa Nabi ketika mau doa apa saja. Paham tidak? Media panggilan doa Nabi ketika mau doa apa saja? Allahumma, terus Rabbana, terus ya Allah, Rabbi, apa lagi? Atau ya Hayyu ya Qayyum, menyebutin nama, ya Aziz ya Ghaffar, ya Dzal Jalali. Tolong cari dari doa Nabi, ya Ibrahim, ya Jibril. Cari. Pernah tidak Nabi ngajarkan kita doa nyambat selain Allah? Nah. Ya Jin Tomang, ya Jin Ifrit, ya Syekh, ya Khidir, ya Ibrahim, ya Musa, ya Nuh, ya Jibril. Cari. Ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan. Media doa Nabi. Kalau doa mau manggil, imma ya Allah, atau ya Rabbi, atau Rabbi, atau Allahumma, atau nyambat namanya. Ya Dzal Jalali wal, ya Hayyu ya. Itu. Enggak ada ya Syekh, ya Wali, enggak ada. Ya. Karena itu adalah Allahu Akbar, syirik yang paling besar. Wa man adall mimman yad'u min dunillah. Siapa yang paling sesat dari orang-orang yang suka nyambat-nyambat nama selain Allah? Allah sudah kasih kok kita solusi. Ya. Qul id'ullah aw id'ur rahman. Teruskan ayatnya. Hah? Qul id'ullah aw id'ur rahman. Teruskan ayatnya. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Qul, Muhammad katakan, ud'ullah. Doa saja, sambat saja nama Allah. Aw id'ur rahman. Sambat dan doa saja nama Rahman. Ayyamma tad'u. Kapan dan di mana saja kalian berdoa, falahul asmaul, maka silakan. Ya cueng. Ada di sebelah sana. Ya cueng. Musibah. Ternyata si cuengnya tukang narkoba. Ya. Kan di kita itu, saya sering bilang, kan di kita itu yang penting pakai bahasa Arab. Lamun ayah anjing dikuburkan, ya, lalu dibangun kuburannya dengan indah, dihias sedemikian rupa, lalu ditulis di kuburannya Waliullah Syekh Kalbun. Waliullah Syekh Kalbun, insya Allah ramai. Apalagi dibuat kisah-kisah, sebagaimana kisah Syekh Fulan dari Mekah lewat apa? Nyembur sumur Zam-Zam, muncul di dia, ditutup pakai Quran, jeger, Qurannya jadi batu. Akhirnya dituap. Cerita dusta.
Jadi di kita ini terkadang la ilaha karena kecetekan akidah, yang penting pakai bahasa Arab, ada kisahnya. Ya, gitu. Waliullah Syekh Kalbun pun akan ramai. Padahal anjing paeh dikuburkan. Lalu dibangun kuburannya begitu indah. Lalu dihias dengan hiasan yang menakjubkan. Ditulis Waliullah Syekh Kalbun. Apa kalbun? Anjing dia. Ramai itu Pak. Na'udzu. Dan itu pernah terjadi luar biasa. Ya, pernah terjadi. Ya, na'udzu billah. Baik, selanjutnya bab syafaat. Bab syafaat. Pak Bu. Ya Allah, Pak Bu, semoga kita dapat syafaat Rasulullah. Baik. Tapi ketahuilah bahwasanya kullillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah syafaat itu milik Allah. Wala yashfa'una illa man wala yashfa'una min surat Al-Kursi. Wala yashfa'u indahu illa bi'idni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Wala yashfa'una illa liman irtada. Tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang diridhoi oleh Allah. Maka Pak Bu jamaah perhatikan ke sini. Bahwa hakikat syafaat milik Allah. Ya, sehingga tidak ada yang bisa memberikan syafaat tanpa izin. Jadi yang memberi syafaatnya harus diizinkan. Dan yang dikasih syafaatnya harus orang yang diridhoi oleh Allah. Di dunia, yang memberikan syafaat yang diizinkan siapa? Orang yang masih hidup bisa berdoa. Ustaz, punten pangdoakeun saya. Saya rek ieu rek kitu. Itu syafaat, minta syafaat. Syafaat itu apa sih? Talabul khair lil ghair. Itu syafaat. Minta kebaikan untuk orang lain. Antum mau masukin anak ke Riyadhus Shalihin. Tos gitu, tos tutup. Waduh, tutup. Tapi dia pengen banget masuk anak dari sana. Akhirnya datang seseorang, orang itu mendatangi seseorang punten yang dekat dengan saya. Lalu katakan Ustaz Sarman dekatnya. Ustaz tolong dong ke Ustaz Fakhrudin. Tolong ke Ustaz Fakhrudin. Minta tolonglah ieu mah hiji bae cenah. Satu aja. Selipkeun we cenah. Diselipin aja. Ya, kan antum sahabat saya Ustaz lah masanya. Gitu kan. Akhirnya Ustaz Sarman datang ke saya. Ustaz, Masya Allah. Ayah fulan Ustaz, orang nasoleh, orang pandai gelang. Ya, insya Allah mual nunggak Ustaz, mual. Bayaran. Cuma kadang sudah tutup. Nah, dia minta tolong sama anak. Antum kenapa? Nah, saya lihat, oh Sarman, Ustaz Sarman. Oh udah, saya senang sama dia. Tapi saya tanya dulu. Ya, siapa yang dikasihnya? Oh si fulan. Oh ya sudah. Maka Ustaz Sarman meminta buat siapa? Buat dia apa buat orang lain? Ini namanya syafaat. Dan ini kita butuhkan dari kiamat nanti. Dibutuhkan dari kiamat nanti. Ya. Nah, maka Ustaz Sarmannya saya izinkan. Lalu si fulan yang dikasih syafaat saya tanya juga siapa fulan yang diridhoi. Oh, saya senang. Saya suka dia. Ya sudah kasih. Tapi prerogatif syafaatnya ada di siapa? Ada di saya dong. Iya atau tidaknya? Maka walillahil masalul a'la. Allah perumpamannya lebih tinggi lagi. Terkait syafaat dengan Allah, di dunia yang berhak, yang diizinkan oleh Allah, Pak Bu, yang diizinkan oleh Allah adalah siapa? Orang yang masih hidup, yang kemarin sudah kita bahas, dan bisa berdoa. Karena syafaat apa tadi? Tolabul khair lil ghair. Minta sesuatu kebaikan bukan untuk dia, untuk orang lain. Maka Ustaz Sarman, kita berdoa, ya. Ustaz doakan saya, makasih Allah, mudahkan urusan si fulan. Saya doa bukan buat saya, buat si fulan. Itu namanya syafaat.
Yang diizinkan cuma itu. Nah, lalu nanti di akhirat Ahlussunnah menetapkan syafaat. Pak Bu. Ya. Nah, syafaat yang diizinkan oleh Allah adalah syafaat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang diizinkan dan orang yang diberikannya yang diridhoi. Siapa yang diizinkan, Pak? Tentunya para nabi. Apalagi Rasul kita SAW. Para malaikat, orang soleh, guru, teman, murid bisa memberikan syafaat. Nah, selama diizinkan oleh Allah. Dan yang diberikan syafaatnya, syaratnya adalah kata Nabi, as'adun nabi syafaat yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah. Ahli tauhid. Ya, makanya Pak Bu, sekali bernabi minta agar Abu Thalib diampuni nggak bisa. Allah ridho nggak sama Nabi? Ridho. Tapi Allah ridho nggak sama Abu Thalib? No. Makanya syafaat Nabi ditolak untuk Abu Thalib. Ya, hanya saja karena punya andil dalam perjuangan, Allah ringankan azabnya dengan juga permintaan Nabi sekadar diringankan. Oke, maka Bapak Ibu, adapun meminta syafaat kepada makhluk gaib, makhluk gaib, minta syafaat kepada apa? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini pembawa syafaat kami kepada Allah, penyambung doa kami siapa? Jin, apalagi malaikat, nabi, orang-orang yang sudah wafat dari kalangan orang soleh, sehingga mereka dijadikan media, diharap bisa memberikan menjadi penyambung syafaat doa mereka kepada Allah. Yang seperti itu, modus yang seperti itu, modus syafaat yang syirik. Awas nih. Dan Bapak Ibu, dan inilah modus syirik pertama di alam semesta. Haula'i syufa'auna indallah, dengan menjadikan orang-orang soleh yang sudah wafat sebagai perantaraan ketika berdoa, diminta dijadikan sebagai syafaat. Maka ini syafaat namanya syafaat manfiyah, yang dihilangkan. Selanjutnya bab isbat adabul qabr. Bab yaitu menetapkan adab kubur. Allahu akbar. Bapak Ibu, akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah akidah Ahlussunnah menetapkan ada adab kubur dan nikmat kubur. Taman surga atau galian neraka atau taman neraka. La ilaha, harus kita takuti, Pak. Berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Contoh, Pak. Alam itu terbagi berapa sisanya? Sisa alam terbagi sisa berapa? Sisa alam. Sisa 3. Alam dunia masih tersisa. Alam kubur atau dikenal alam barzakh dan alam akhirat. Antara alam dunia dan alam akhirat dengan ditegakkan sangsakala, ditiup trompet sangsakala, disebut alam barzakh, dan karena kebanyakannya dikuburkan disebut alam kubur. Walaupun tidak mesti dikuburkan. Contoh di sini Firaun. Saya ingin tanya, Firaun dikuburkan apa tidak? Tidak. Tapi dia mendapatkan azab kubur apa tidak? Dapat. Siapa yang cerita? Allah. Lihat dalam surat itu Al-Ghafir ayat 45. Apa kata Allah? An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Hari ini, Pak Bu, hari ini api disemburkan kepada Firaun pagi sore. Wuz, wuz, wuz. Itu sekarang. Wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti kalau kiamat sudah tegak, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab,
masukkan semua keluarga Firaun ke adab yang lebih pedih lagi. Neraka. Ustadz mana? Woi, mana? Firaunnya di bumi kok gak kelihatan. Sama dengan perkataan antum, mana saya gali kuburan cuma tulang. Maka babnya bukan bab dengan dilihat dengan mata telanjang ini, tapi dilihat dengan mata hati, yaitu iman. Maka wajib meyakini ada azab kubur, ada nikmat kubur, wajib. Nabi pernah melewati 2 kuburan, kata Nabi, 2 kuburan ini sedang diazab dengan wahyu dari Allah. Adapun mereka diazab bukan karena dosa yang mereka anggap besar, padahal itu besar. Yang satu sudah ngadu embe, suka ngadu embe. Apa ngadu embe? Ngadu domba, mitnah. Alqalah, mindakan perkataan sehingga orang yang damai jadi ribut. Awas, hati-hati, itu sebab adab kubur. Yang kedua, la yastanzihu, dalam riwayat la yastatiru. La yastanzihu artinya tidak bebersih, tidak cebok. Ya, pipis langsung masuk ke kandangnya, pakai celana lagi. Atau la yastatir, atau tidak menutup diri ketika buang air, auratnya kemana-mana. Makanya hati-hati nih, akhwat-akhwat yang you can see, yang suka memperlihatkan auratnya yang haram dibuka, itu adab kubur. Karena hikmah daripada di antara sebab adab kubur, kata Nabi, la yastatiru min baulihi, tidak menutup diri ketika buang air, karena aurat apa? Aurat besarnya terbuka, kubul dan duburnya terlihat. Maka disimpulkan, kata para ulama, di antara sebab adab kubur, wanita yang tidak nutup aurat. Ya Allah, kita lihat sekarang. Kasihan ya. Ya, tidak pakai jilbab, rambut diurai, bahkan bersolek, udel kemana-mana. Ya, gitu. Paha kemana-mana. Na'udzubillah. Kasihan tuh malaikat ibu, ya astagfirullahaladzim. Kasihan tuh dia. Malaikat terus mencatat dosanya setiap hari. Satu rambut terlihat, sibuk malaikat mencatat dosanya. Bagaimana rambut yang diurai. Hati-hati. Ya. Maka itu adab kubur. Kemudian, al-hikmatu min ziyaratil kubur. Yes. Ini enggak ada dalam kitab tauhid ya. Hikmah dari ziarah kubur. Bapak Ibu, ada satu masa di mana Nabi melarang sahabat ziarah kubur. Pernah tidak? Pernah tidak? Pernah. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah larang kalian semuanya ziarah kubur. Ala fazuruha. Adapun sekarang sudah silakan. Why? Kenapa? Karena orang-orang musyrik dahulu, apabila ziarah kubur, tujuan mereka justru ingin mengharapkan sesuatu dari ahlul kubur tersebut. Ada harapan yang diinginkan. Ingin keselamatan, ingin rezeki lancar. Mau nikah, kuburan heula. Rek nyunatan, ke kuburan heula. Apalagi? Mau dagang, ke kuburan dulu. Semua kuburan aja. Karena dengan ziarah kubur bisa diharapkan nikahnya lancar. Ya, dagangnya lancar dan seterusnya. Maka Nabi larang. Setelah digembleng akidah sahabat, ala fazuruha. Silakan sekarang ziarah. Dengan hikmah ziarah yang Nabi syariatkan. Apa hikmahnya? Hikmahnya yang pertama, justru kalau saya ingin tanya Pak, tujuan ziarah kubur ini mohon jangan sampai salah. Tujuan ziarah kubur yang paling utama dan pertama untuk siapa? Untuk mayit atau untuk kita? Nah, jangan salah, untuk kita. Bukan untuk mayit. Pak,
untuk mayit mata ziarah ge nyampe. Coba antum bilang sekarang nih atau lagi doa malam Ramadan, Allahumma ighfir lahum warham, nyampe tak? Nyampe. Dan mesti ziarah pun nyampe. Dalam sujud antum rabbighfirli wali walidai dan walidai antum sudah wafat, nyampe. Maka kata Nabi, zurul kubur fa innahu yudzakirukumul akhirah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahi kuburan, karena dengan berziarah ke kuburan mengingatkan kalian ke negeri akhir. Tuh. Sekarang ini dibalik. Ya. Menziarahi kubur untuk mayit, bukan. Tujuan utama untuk kita. Agar menjadi nasihat bisu bagi kita. Sebagaimana dia sudah dikubur, suatu saat kapan lagi, ya, tidak lama lagi kita pun akan mengikuti mereka. Makanya di antara ucapannya apa? Antum lana sabiqun wa nahnu insyaallah bikum. Kalian mendahului kami, kalian telah mendahului kami, sementara kami pun insyaallah akan melu ngikut kalian. Kapan? Kapan? Mau? Mau tidak? Jawabannya mau tidak. Mau mati nggak? Mau tidak? Kapan? Ya kapan-kapan. Mau tidak mau. Nah, baru ketika kita sampai mengucapkan salam. Kalaupun Anda mau berdoa ngadep kiblat dengan doa-doa buat mereka, boleh. Assalamualaikum ala diyar minal muslimin wal mu'minin antum lana sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahikun yaghfirullahu lana wa lakum. Keselamatan atas kalian, hai penduduk kuburan di sini, dari mukmin dan muslim, kalian mendahului kami, kami mengikuti kalian. Ya. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian semuanya. Lalu antum ngadep kiblat, Allahumma ighfir lahu. Kalau di depan kuburan umi antum, Allahumma ighfir laha warhamha. Ya, abi antum, Allahumma ighfir. Atau antum mau total semuanya, Allahumma ighfir lahum warhamhum dan seterusnya. Boleh, insyaallah. Al-Baqarah. Ulah panjang. Begitu baca Quran, no. Tidak ditemukan wallahi satu riwayat pun Nabi baca ayat Quran ketika ziarah. Silakan, ini sayembara lah buat antum. Barangkali antum dapat menemukan Nabi membaca Al-Quran di atas kuburan. Termasuk dikir-dikir tertentu, la ilaha illallah, ya, subhanallah. Ya, termasuk punten kalaupun mau berdoa, sunnahnya doa masing-masing. Sunnahnya. Ya, sunnahnya doa masing-masing. Ya, baik. Jadi itu ziarah kubur. Nah, adapun ziarah kubur untuk niat-niat tertentu, untuk kepentingan kita dengan harapan di kuburan doa lebih mustajab. Atau yang di dalam kuburan bisa menjadi wasilah syafaat kita, justru itulah syirik pertama di alam semesta. Bahkan paling banyak syirik terkait dengan kuburan. Hasbunallah ni'mal wakil. Lanjut. Hukmul bina alal kubur wa tajsisiha. Hukum membangun bangunan dan mengapur atau mewarnai kuburan. Al-jas artinya kapur yang berwarna. Hukum membangun. Bapak Ibu, kata Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih dari Hakim dan Tirmidzi dan yang lainnya, nah, Nabi SAW an tajsisil kubur. Nabi melarang al-jas. Jas itu mengapur untuk mewarnai. Sekarang bukan kapur lagi pakai warnanya. Apa? Keramik. Hijau, koneng, putih. Nah, tajsis. Ya, wal kitabatu 'alaiha, dan melarang menulis tulisan. Apalagi tulisan-tulisan yang menjurus kepada pengagungan kepada ahli kubur itu.
ya, tulisan wasiatnya, ya, atau naudzubillah lebih buruk lagi menulis maaf. Sebagian kuburan saya pernah ke Turki, Turunan Kidul. Saya pernah ke Bizantium, ke Turki, mungkin 3 atau 4 bulan yang lalu. Subhanallah, saya dibawa ke sebuah masjid, sekelilingnya kuburan. Dan lebih parah daripada Indonesia. Dan di atas kuburannya ada lauh-lauh, ada papan-papan. Ditulis di situ tulisan-tulisan. Dan tidak asing di antara tulisannya adalah suratul Yasin. La ilaha illallah. Nabi melarang nulis. Sehingga adapun terkait dengan tulisan nama, para ulama berselisih. Usahakan tidak, hatta nama tidak. Fulan bin Fulan, usahakan tidak. Khawatir masuk ke dalam bab ini. Wal julusu 'alaiha, Nabi melarang apa? Duduk. Ngedudukin kuburan santai dulu. Adapun di pinggirnya nggak apa-apa. Di atas kuburan itu duduk. Bahkan sebagian, naudzubillah, saya pernah masuk ke sebuah kuburan di Jakarta. Ya Allah, main gitar nongkrong di atas kuburan. Wallah, ada itu. Astagfirullahaladzim. Main gitar. Bahkan naudzubillah, ada yang berzina di atas. Ada pernah di sebelah sana. Subhanallah, ketahuan dua anak SMA dan dua anak SMA di sebelah sana, yang nggak usah disebutin ya, takut itu kampung antum. Naam, berzina. Di mana zinanya? Di atas kuburan. Ya Allah, itu yang di kuburan naon dia aja deh. Itu yang di kuburan, aduh, ayo wah, aiker diadab dia aja. Mending ker diadab ya. Baik, maka masuk tidak boleh duduk-duduk. Wal bi'a, dan Pak Bu, dan ini ada adab ya yang sering kita lupakan. Masuk ke area pekuburan disunahkan buka sendal. Anda mau ziarah kubur, mau nguburin, masuk ke area pekuburan yang Anda harus melewati kuburan-kuburan kaum muslimin, buka sendal. Sebagai bentuk penghormatan saudara kita, ya, sehingga tidak diinjak-injak dengan sendal kita. Ini disunahkan, Pak. Buka alas kaki. Lalu wal binau 'alaiha, Nabi melarang membangun apapun bangunan di atasnya. Tidak boleh. Namun Pak, Masya Allah, semua yang dilarang Nabi dilakukan hari ini. Dan siapa yang membacakan hadis ini, langsung saja. Nabi kalau hidup hari ini dibilangnya Wahabi. Jadi gembong Wahabi Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Seluruh yang dilarang Nabi, termasuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, zikir, iktikaf, menta, ya, itu semuanya Rasul SAW. Tapi luar biasa, fitnah di antara fitnah, makanya Nabi nangis kepada Allah, Rabbi la taj'al qabri wasanan idan wa la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku id. Tahu id tidak? Tempat yang didatangi berulang-ulang di waktu yang sama. Sebagaimana Idul Fitri, Idul Adha berulang-ulang di waktu yang sama. Punya jadwal ke kuburan apa? Malam Jumat atau bulan A, bulan B. Ini Nabi melarang. Silakan dia berkubur tanpa ada menentukan waktu dan malam tertentu. Ya. Dan Nabi berdoa, ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku wasanan, ya, sesembahan yang disembah. Na'udzubillah. Ya, dengan caranya tadi salah satunya nyambat, ya. Nah, kalau kita pabu ke Madinah, semoga semuanya dimudahkan ke Madinah. Akan berziarah ke kuburan Nabi. Waduh, dengan berbagai macam cara. Makanya alhamdulillah, Pak, dengan izin Allah, negara Saudi atau Madinah, Mekah dipegang oleh insya Allah pemerintah yang negakkan tauhid. Ya, sehingga kuburan Nabi dijaga oleh askar-askar. Untuk apa? Untuk orang-orang yang lebay berlebihan. Kalau tidak dijaga, itu doer bibirnya nyiumin kuburan Nabi SAW. Bahkan subhanallah tidak sedikit dari mereka membuka peci, mau ngusap-ngusap pecinya.
Bahkan sebagian mereka di Raudhah. Raudhah itu di samping kuburan Nabi. Ya Allah, bawah triplek, karpet Raudhah banyak foto. Dengan banyak ceniat. Ini foto bapaknya supaya dipanggil, foto pacarnya supaya jadi. Macam-macam. Na'udzubillah. Ini semuanya adalah akidah-akidah jahiliyah. Maka di sini Pak Bu, ya Nabi sangat melarang ya mengapur, mewarnai, ya menulis, duduk dan membangun bangunan apapun di atas kubur. Saya sudah kabarkan satu kaidah. Siapa yang ingat kemarin? Siapa yang ingat tentang orang mati hidup kemarin? Ya, silakan. Yes. Yes. Manusia ketika hidup wajib diperlakukan berbeda. Tapi kalau sudah wafat haram diperlakukan berbeda. Wajib diperlakukan sama. Baik kuburan Nabi, kuburan orang soleh, kuburan orang biasa, sama. Bahkan ketika dibedakan, itulah menjadi sumber fitnah. Pak Bu, kalau kita ke kuburan Baqi di Madinah, itu ada 1-2 kuburan, Pak, itu berpondasi. Dan ada di atasnya batu hitam. Itu saja orang kalau pas ngelewat kuburan itu semua ngumpul. Kuburan yang istimewa. Ya, lalu antum mungkin bertanya, kenapa Ustaz kok tidak disamakan? Oh, ini memang ada kisahnya. Ini adalah kuburan-kuburan sisa Daulah Fatimiyah. Daulah Utsmaniyah, Turki Ottoman. Turki Utsmani ketika menguasai jazirah Arab dan mereka kaum sufi, mereka membangun Kubah. Ketika direbut oleh ya kerajaan Saudi, menjadi Saudi sekarang, dan menegakkan dakwah tauhid di bawah bimbingan Syekh Muhammad At-Tamimi Muhammad bin Abdul Wahab, maka dihancurkan Kubah-Kubah itu. Maka disisakan sebagian sebagai apa? Ya, dan ini juga permintaan dari Turki supaya tidak dihancurkan total. Maka tinggal ada beberapa 1 atau 2 kuburan, 2 atau 3 kuburan yang berpondasikan bekas kubah dulu. Ini sebagai apa? Ya disisakan. Tapi orang-orang yang ziarah ke situ, kalau pas ke situ, wah semuanya. Makanya kuburan kalau dikhususkan jadi istimewa. Dan ada ya membuat fitnah sehingga meyakini ada keyakinan tertentu terkadang. Ya. Babu maja fi tadlil fi man abadallah fi inda qabri rajulun salih fa kaifa idza abadah. Bapak Bu, haramnya larangan keras beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Bagaimana kalau menyembah orang soleh itu? Paham tidak? Bab haramnya beribadah di sisi kuburan orang soleh kepada Allah. Bagaimana kalau dia nyembahnya kepada orang soleh itu? Kita sudah katakan tadi bahwa kuburan bukan tempat ibadah. Sebagaimana kamar mandi bukan tempat ibadah. Iya? Nah, bila ada orang meyakini ibadah tertentu, baik itu sholat, doa, zikir, lebih diterima oleh Allah, lebih khusyuk di atas kuburan, maka ini hukumnya haram. Bahkan dilaknat. La'natullahi alal yahudi wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara, ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid. Kurang lebih 2 bulan yang lalu, astagfirullah ya, saya ditakdirkan mental ke Andalus, ke Spanyol, kurang lebih. Ya, sampailah ke satu kampung namanya Cordoba. Ya, di situ ada masjid Cordoba, yang sekarang menjadi gereja terbesar katedral. Kalau kita masuk ke masjid itu, pas saya masuk ke masjid itu, Pak Bu,
Di dalam masjid yang dulunya masjid megah, yang sekarang gereja, itu terdapat lantai. Lantai terbuat dari besi. Jadi lantai yang lain biasa, terbuat dari keramik. Banyak lantai terbuat dari besi. Saya tanya, ini apa? Kok lantainya besi? Jawaban mereka, itu adalah kuburan orang-orang soleh kami. Oh. Jadi di Masjid Cordoba sekarang penuh dengan kuburan. Lalu saya katakan subhanallah, shadaqa Rasulullah SAW. Maha benar Rasulullah SAW. Ketika mengatakan laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan Nabi dan orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Di Masjid Cordoba yang besar itu, isinya banyak kuburan. Mana tandanya? Lantainya besi dan itu tutup di bawahnya kuburan. Kayak sepiteng gitu. Tapi dalamnya kuburan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihat deh. Ceritanya Aisyah, Ummu Salamah pernah kemana? Ke Ethiopia, ke Habasyah. Lalu di Ethiopia melihat ada gereja-gereja, lalu di sana ada gambar-gambar. Ada gambar-gambar di gereja itu. Patung-patung dan gambar. Ketika beliau sampai bertemu dengan Nabi, Ummu Salamah nanyakan itu kepada Nabi. Maka apa kata Nabi? Dengarkan. Ulaika, mereka itu kaum idza mata fihimur rajulus salih. Apabila orang soleh wafat di tengah mereka, awil abdus soleh, atau hamba yang soleh, kalau ada orang soleh atau hamba soleh, termasuk para nabi, manusia tersoleh, banau ala qabrihi masjidan, mereka bangun di atas kuburannya masjid-masjid, tempat ibadah, wa sawwaru fihi tilkas suwar, dan mereka gambar-gambar orang-orang soleh itu. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah makhluk terburuk di sisi Allah. Makanya itu dilarang. Termasuk Pak Bu, kenapa menggambar baik 2 dimensi atau 3 dimensi, apalagi 4 dimensi, ada nggak tuh 4 dimensi? Hah? Makhluk yang bernyawa haram hukumnya. Kenapa? Karena itu menyerupai orang-orang Yahudi. Hati-hati Pak ya. Kalau mau gambar yang tidak bernyawa. Gambar yang bernyawa, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun, kata Nabi. Yang paling dahsyat nanti adabnya dari kiamat, para penggambar gambar yang bernyawa. Apalagi yang digambarnya orang soleh. Apa? Di rumah antum ada gambar siapa? Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Boneng. Boneng atau Bonang? Nah, Bonang. Habib ini, Habib itu. No. Makanya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada apa? Anjing dan gambar yang bernyawa. Pastikan. Apalagi gambar orang-orang soleh tertentu, itu malaikat tidak masuk. Ma'asyiral muslimin, as-salatu indal kubur wa in lam yubnal masjid. Larangan haramnya sholat di sisi kuburan walaupun tidak dibangun di atasnya masjid. Dilarang sholat di sisi kuburan, apalagi sampai ngadep kuburan, walaupun tidak dibangun di atasnya masjid. Nabi SAW mengatakan, ala wa inna man kana qablakum, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid, telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajid, maka ingatlah, janganlah kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhakum an dzalik, aku larang kalian dengan keras hal itu. Al-Imam Syafi'i meriwayatkan tadi hadis, al-ardu kulluha masjidun, semua area bumi bisa dijadikan tempat ibadah, masjid dibangun atau tidak, illal maqbarati wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Jelas? Kayak di rumah tilok doa, di rumah jarang nangis doa. Tapi kalau di kuburan nangis. Di rumah tidak pernah baca Quran, di kuburan baca. Ini dibalik.
Ya, di rumah jarang infak, di kuburan Masya Allah keropak penuh. Di masjid jarang infak. Di rumah Allah di masjid jarang infak. Lancar tuh, ya keropak tuh, nggak pakai rem. Tapi di kuburan bahkan ada cerita terakhir berapa? Omsetnya kuburan berapa sehari, sebulan? Miliar. Omset kuburan, woi. Makanya bisnis paling hebat, bisnis. Nah itu. Waliullah Syekh Kalbun. Ya. Nah. Waduh, 15 menit lagi cukup. Ya, kalau masih bisa ada kesempatan, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudahlah. Segitu berarti jatah takdir ilmu antum. Kalau ada waktu lagi, alhamdulillah. Kalau tidak ada ya sudah, berarti sementara itu. Semoga Allah mudahkan. Ya, 15 menit lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum Muhammad subhanaka. Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.